Bertemu lagi di channel Neji Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara menghitung jumlah hari di Excel. Nah, dalam prosesnya, saya menggunakan fungsi DataDeep, gitu ya. Jadi kita menghitung dengan fungsi tanggal. Nah, oke, kita langsung ke bagian Excel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan data 7 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menghitung jumlah harinya. Misalkan di sini di sel A3 kita masukkan tanggal awalnya yaitu 1 Januari dan tanggal akhirnya di sini di bagian B3 yaitu 7 Januari. Nah, kemudian kalau kita hitung berarti ada 7 hari gitu kan. Nah, kita akan menghitung menggunakan fungsi. Nah, oke. Di sini di bagian sel C3 kita hitung jumlah hari dalam 1 minggu sesuai dengan data ini, gitu ya. Oke. Di sini kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan fungsinya yaitu DataDeep, DataDeep seperti ini. Kemudian kita buka kurung, masukkan tanggal awal ini ya. Kemudian tambahkan koma sebagai pemisah argumen dan masukkan tanggal akhirnya ini. Gitu ya. Kemudian kita masukkan tanda koma lagi sebagai pemisah argumennya. Nah, di sini kita masukkan bagian dari rumus untuk menghitung atau mencari hari gitu ya, yaitu D. Kita masukkan tanda kutip 2 dan masukkan D seperti ini ya. Jadi kita hanya mencari D-nya saja atau harinya saja. Oke, kita tutup kurung. Nah, di sini kita tambah dengan angka 1 gitu. Kita tambah dengan angka 1. Nah, kemudian tekan tombol enter. Nah, di sini kan hasilnya menjadi format nomor sel tanggal ya. Ini data seperti ini. Nah, kita ubah menjadi general. Nah, agar hasilnya menjadi angka 7 gitu ya. Jadi di sini format nomor selnya harus diganti menjadi general di sini. General. Oke. Nah, kemudian kenapa di sini kita tambahkan tambah 1 seperti ini ya? Nah, karena jika kita hanya menggunakan fungsi seperti ini, maka hasilnya akan menjadi 6. Ya, gitu. Nah, 6 gitu ya. Jadi tanggal pertamanya tidak dihitung gitu. Tanggal pertama tidak dihitung, jadi hasilnya akan menjadi 6 hari gitu. Sedangkan dalam 1 minggu itu berjumlah 7 hari gitu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, oke, kita tambah 1 gitu. Oke, kita enter. Nah, sekali lagi, jikalau hasilnya menjadi seperti ini dalam format nomor sel tanggal, nah kita tinggal ubah saja menjadi general, gitu ya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, gitu. Oke, untuk menghitung jumlah hari dalam 1 bulan, kita juga menggunakan rumus yang sama, namun dalam penempatan tanggal awal dan tanggal akhirnya berbeda, gitu ya. Kalau 1 bulan berarti dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulannya, misalkan tanggal 31 gitu ya. Nah, oke. Kita gunakan rumus yang sama. Kita masukkan sama dengan, kemudian fungsinya yaitu DataDeep. DataDeep seperti ini, buka kurung, masukkan tanggal awal, koma sebagai pemisah argumen, tanggal akhir, koma lagi. Nah, di sini kita masukkan bagian dari rumus untuk mencari day atau harinya saja. Kita masukkan tanda kutip 2 dan D seperti ini ya. Kita tanda kutip 2 lagi dan tutup kurung. Kemudian yang terakhir adalah plus 1 seperti tadi gitu. Jadi hasilnya akan menjadi 31 hari gitu ya. Kita ubah format nomor selnya menjadi general. Nah, gitu. Jadi hasilnya menjadi 31 gitu. Sama gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah menghitung jumlah hari dalam 1 tahun gitu.
Jadi tanggal awalnya kita tempatkan pada 1 Januari dan tanggal akhirnya kita tempatkan pada tanggal 31 Desember gitu ya, seperti ini. Nah, oke, bentar. Nah, di sini kita masukkan rumus fungsinya. Oke, di bagian sel C11 ini kita masukkan sama dengan, kemudian kita masukkan fungsinya yaitu dataDiff seperti ini. Ini ya, kemudian buka kurung, masukkan tanggal awal, koma sebagai pemisah argumen, dan masukkan tanggal akhir ini, gitu ya. Tanda koma lagi sebagai pemisah argumennya. Nah, di sini kita masukkan tanda kutip D untuk mencari day-nya saja atau harinya saja. Oke, kita masukkan tanda kutip, kemudian D ya. D ini untuk menghitung atau mencari hari saja, gitu ya. Oke, kita masukkan tanda kutip 2 dan tutup kurung gitu. Yang terakhir kita tambahkan dengan angka 1, tambah 1 gitu ya. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini gitu. Nah, kemudian kita ubah menjadi general ya. Nah, ini adalah hasilnya. 365 hari untuk 1 tahun gitu. Nah, oke. Akan saya ulangi untuk bagian rumus fungsinya ya. Nah, nanti juga teman-teman bisa mempelajari tutorial ini dalam bentuk artikelnya. Jadi, jika kurang jelas dalam video ini, teman-teman bisa mempelajarinya dalam bentuk artikelnya atau e-booknya ya. Nah, oke, misalkan kita coba lagi ya. Coba lagi yang ini. Kita hapus lagi. Nah, di sini kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan fungsinya yaitu dataDiff. DataDiff seperti ini. Ini ya. Oke, kemudian kita buka kurung. Di sini kita masukkan tanggal awal, ini tanggal awal 1 Januari. Kemudian koma sebagai pemisah argumennya. Kemudian masukkan tanggal akhir 7 Januari. Tanda koma lagi. Dan kita masukkan tanda kutip D ya. D ini untuk menghitung day-nya saja atau harinya saja gitu. Oke, kita masukkan lagi tanda kutip 2 dan tutup kurung. Nah, ini adalah rumus awalnya. Namun, jika kita menggunakan rumus ini, hanya menggunakan rumus ini, maka hasilnya akan menjadi 6, gitu ya. Nah, jadi kita harus menambahkan plus 1 untuk menemukan jawaban tepatnya dalam jumlah hari dalam 1 minggu ataupun jumlah hari dalam yang lainnya, gitu ya. Oke, kita tekan tombol enter gitu. Nah, di sini kita ubah menjadi general, gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara untuk menghitung jumlah hari di Excel. Teman-teman bisa menggunakan rumus ini untuk mengelola data tanggal dalam project ataupun dalam tugas lainnya, gitu ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.